hasil pembahasannya. eh, jadi model seperti apa nih yang dibutuhkan? Oke, nah kita mulai dari proses penelitian dulu. Dan semoga dari proses penelitian ini bisa membantu kita semua yang hadir di sini dalam mengerjakan sidang skripsi. Oke. Yang pertama, tentu mulai dari urgensi penelitian. Proses penelitian itu selalu dimulai dari sebuah urgensi. Sebab urgensi ini yang akan menentukan seberapa pentingkah topik itu, seberapa relevankah topik itu, dan seberapa bermanfaatnya topik itu untuk diteliti. Bermanfaat artinya bagi sesama ya, bagi institusi juga, bagi masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, urgensi penelitian ini yang sangat penting. Ini jadi dasarnya nih. Kita harus temukan betul-betul di sini. Apa yang benar-benar penting, relevan, dan bermanfaat. Nah, urgensi penelitian saya kebetulan saya masuk ke dalam metode studi kasus. Nah, jadi kalau kita lihat tadi ada kasusnya, Bapak Dirjen mengatakan 50%. Kemudian tahun setelahnya itu ada muncul lagi, oh ternyata pemimpin itu sendiri yang jadi masalah. Ini sebuah kasus. Nah, akhirnya penelitian saya itu masuk kepada studi kasus. Nah, studi kasus itu kan merupakan penelitian, ini menurut Wiratna Sujarweni, studi kasus itu merupakan penelitian mengenai manusia dengan peristiwa dan latar secara mendalam agar menemukan gambaran, tentang suatu kasus yang sedang diteliti. Nah, jadi penelitian saya ini termasuk bagian dari studi kasus. Kasusnya ya tadi 50% generasi anak muda meninggalkan gereja. Nggak cuma itu, kasus ini ternyata dicium langsung oleh Dirjen Bimas Kristen. Dan ini yang disebut urgensi makanya. Urgensi. Jadi penting untuk diteliti. Nah oleh karenanya, hmm, dari urgensi ini teman-teman atau bapak ibu saudara-saudari bisa melihat nih apa yang sedang booming misalnya. Atau apa yang sedang menjadi kegelisahan akhir-akhir ini dalam dunia gereja. Sehingga penelitian ini nanti bisa bermanfaat bagi gereja dan masyarakat. Nah itu kita mulai dari urgensinya dulu. Nah setelah urgensi, apa yang dilakukan? Nah ketika urgensinya sudah jelas, kita perlu melihat sungguh-sungguh nih objek penelitiannya. Jadi setelah saya melihat ada urgensi penelitiannya, kepentingannya ini. Nah saya lihat sungguh-sungguh, kita perlu melihat sungguh-sungguh apa yang menjadi objek penelitiannya. Nah, dari kasus yang saya ambil, terlihat tuh objek penelitiannya, yaitu apa? Generasi Z dan kepemimpinan Kristen. Nah, kalau kita bisa melihat dengan sungguh-sungguh objek penelitian kita, kita nanti menelitinya akan lebih fokus dan tajam ke objek tersebut. Itu kepentingannya. Itu apa ya sebutannya ya? Itu kebutuhannya. Dalam penelitian saya generasi Z dan kepemimpinan Kristen. Setelah objek penelitiannya jelas, maka kita langsung ngumpulin data-datanya. Jadi setelah penelitiannya jelas, kita kumpulin datanya lewat apa nih? Lewat dua hal. Yang saya lakukan dua hal. Yang pertama, penelusuran literatur. Yang kedua, wawancara semi terstruktur. Nah, penelusuran literatur mengenai generasi Z dan kepemimpinan Kristen, dua objek ini. Kemudian dan wawancara semi terstruktur mengenai generasi Z dan kepemimpinan Kristen. Jadi pengumpulan datanya udah ngarah ke dua objek ini nih. Oleh sebab itu objek harus jelas dari awal. Apa yang mau kita tuju? Penelitian apa yang ingin kita tuju? Nah, seperti itu ya. Oke. Next. Nah, setelah kita melihat objeknya, kita susun teori-teorinya. Nah, ini akan masuk ke bab 2. Kalau tadi sebelum-sebelumnya kita masuk ke bab 1 tuh. Nah, ini kalau dalam penelitian ini masuk ke bab 2 nih sekarang. Yaitu kita menyusun teori-teori mengenai model kepemimpinan Kristen dan karakteristik generasi Z. Di dalam kasus saya, dalam penelitian saya. Nah, teori-teori ini dari mana? Dari sumber-sumber yang ada tentunya ya. Sumber-sumber literatur yang ada. Bisa bentuknya e-book, bisa bentuknya buku tertulis, bisa bentuknya artikel, jurnal. Jadi kita kumpulin tuh semuanya untuk membangun sebuah teori. Jadi ada teori A, B, C, D, tulis di situ. Teori A tentang model kepemimpinan Kristen apa? Saya tulis di situ. Teori B tentang model kepemimpinan Kristen apa? Tulis di situ. Generasi Z lalu bagaimana nih?
Itu pun ada teori-teori yang lain tuh. Ada yang bilang generasi Z seperti ABCD, teori yang lain ngomong ada ABCD juga gitu. Jadi semua dikumpulkan di bab 2 itu. Saya kumpulkan di situ. Nah, setelah lengkap, nah kita baru buat pertanyaan-pertanyaan dari teori yang ada. Nah, ini biasanya masuk ke prawawancara. Jadi kita menyusun pertanyaan dari teori yang ada. Jadi waktu itu saya tulis misalnya teori siapa? Teori John Maxwell misalnya. Nah, makanya saya tulis, oh John Maxwell mengatakan pemimpin Kristen itu seperti apa? Yang memberi pengaruh yang seperti apa? Saya tulis tuh, eh, list pertanyaan wawancaranya akan saya wawancarakan nanti kepada generasi Z di GSK Sleepy. Saya tanyakan nanti, misalnya contoh, apakah pemimpinmu memberi pengaruh dalam hidupmu? Nah, misalnya begitu. Oh, ini masuknya dalam kategori Maxwell nih. Jadi waktu itu saya bikin list wawancaranya itu dibagi. Jadi misalnya teorinya Maxwell, teorinya siapa misalnya? George Barna. Dibagi tuh teori Maxwell, pertanyaannya apa aja? 1, 2, 3, 4, 5. Teori George Barna bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi waktu kita bertanya nanti atau waktu kita mewawancarai nanti ke generasi Z itu yang di GSK Sleepy itu, kita udah jelas nih, oh jawaban dia ke teori A. Oh jawaban dia ke teorinya George Barna. Oh jawaban dia ke teorinya John Maxwell. Ini nanti akan membantu kita waktu kita membuat hasil penelitian di bab 4-nya. Nah itu pentingnya di situ. Kita akan membantu kita untuk di hasil pembahasannya. Jadi teori apa nih yang dipakai? Udah jelas kelihatan dari awal. Kita udah rapihkan di situ. Udah kita siapkan untuk membantu di hasil pembahasan nanti. Nah gitu. Jadi sumber-sumber pasti tentu sangat banyak lah. Kita bisa cari dan kebetulan memang waktu itu karena saya sudah maksudnya berada di bidang kepemimpinan organisasi, memang udah ada buku-bukunya lebih dulu. Nah ini memang ini penting juga nih untuk kita yang mungkin sedang melakukan penelitian atau mungkin ada angkatan baru di sini yang hadir. Penting bagi kita untuk menemukan positioning kita sejak pembelajaran di Sekolah Tinggi Teologi Ekumene, supaya waktu membuat skripsi sudah memang mengkokohkan lah. Jadi kita kuat di situ. Di bidang apa, misalnya bidang kepemimpinan, bidang praktikal atau bidang doktrinal dan lain sebagainya. Itu sangat membantu sekali. Sumber-sumber itu dikumpulkan semenjak lagi kuliah ini, kita mencari nih, oh kita mau apa nih, mau cari apa gitu. Oke. Jadi dikumpulkan teorinya. Jadi gini aja, saya langsung connect saja deh. Nah, jadi kira-kira begini, prawawancara sebutannya ya. Jadi sebelum saya wawancara, ini yang saya lakukan. Yang pertama tadi yang saya sudah jelaskan, ini list wawancara. Bikin list wawancara dulu berdasarkan teori-teori yang ada. Nah, yang kedua yang saya kerjakan adalah data narasumber. Tentu kita harus cari dulu narasumber yang kita tuju siapa. Kita cari sedetail-detailnya, selengkap-lengkapnya. Nah, ini kalau kita lihat di PowerPoint ada pengurus, grup WhatsApp, dan orang tua, maksudnya apa nih? Jadi waktu itu saya coba terjun, dan memang saya waktu itu sempat di sana juga. Jadi cukup mengenal pengurus-pengurus di sana. Nah, saya bertanya kepada pengurus itu secara detail. Jemaatnya bagaimana tahun 2019 tahun gimana? 2020 bagaimana? 2021 bagaimana? Ada perubahan nggak dinamika pertumbuhan jemaatnya? Apakah berkurang? Apakah sedikit? Ada yang aktif gak nih di dalam komsel? Ada yang aktif gak dalam ibadah gitu? Nah ya, perlu digarisbawahi, waktu saya meneliti ini, itu konteksnya waktu itu tahun 2020 awal-awal, di mana COVID sedang meningkat. Nah jadi saya meneliti ini waktu peralihan gereja dari offline ke online. Nah ini perlu digarisbawahi dulu nih. Jadi kasus atau konteks penelitian saya waktu itu dalam proses peralihan. Gereja yang tadinya offline, yang secara onsite, karena pandemi langsung virtual. Jadi ya ada plus minusnya, tapi saya ambil plusnya, jadi lebih kelihatan. Waktu itu saya jadi lebih kelihatan, lebih bisa melihat dampak perubahannya sebenarnya. Waktu di onsite, waktu datang secara langsung mungkin remaja ya ikut-ikut aja kan, ikut pemuda. Ikut orang tuanya. Ikut-ikut aja. Tapi waktu dia online, waktu semua serba Zoom, kan bisa kelihatan mana yang hadir.
Apakah pemimpin yang merangkul dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ya ada plus minusnya, tapi saya lihat plusnya, wah ini jadi lebih dapat problemnya nih kalau ternyata pemimpinnya tidak menjawab kebutuhan. Nah jadi gitu. Nah ini yang saya kerjakan jadinya. Saya kumpulin narasumbernya tuh, pengurus grup WhatsApp-nya pun juga saya lihat tuh. Saya tanya dan saya lihat, misalnya grup WhatsApp-nya tertera berapa orang person gitu. Misalnya ada 62 anggota misalnya. Loh, kenapa waktu yang hadir di kehadiran komsel atau mungkin ibadah secara virtual kenapa sedikit? Atau mungkin waktu dalam onsite gitu ya. Waktu onsite pun saya hadir juga di sana. Nah, waktu onsite pun kan terlihat grup WhatsApp-nya misalnya 62. 62, tapi kenapa yang hadir cuma 25, 30? Sisanya kemana nih? Nah, jadi kita perlu bertanya nih, kenapa? Apa yang terjadi? Kayak itu jadi sisanya tuh. Belum lagi nanti dalam ini saya tidak cantumkan di sini, tapi saya coba jelaskan. Jadi ada juga nanti waktu peralihan di 2020 itu tuh ada naik kelas tuh di akhir-akhir di pertengahan tahun. Di bulan ke-6 itu ada kenaikan-kenaikan tuh. Nah, waktu kenaikan pun saya lihat, oh berapa yang nambah? Yang berapa yang nambah, berapa yang ikut lagi? Nah, ternyata dari sekian banyak, kalau nggak salah sekitar 60-an gitu ya, dari anggota yang ada, yang hadir di komsel atau ibadah virtual cuma sekitar 15-20 orang. Nah ini kan jadi pertanyaan, kepada kemana nih? Apakah kepemimpinan apakah kepemimpinan bermasalah gitu? Apakah jangan anak remaja tidak ingin? Gara-gara pemimpinnya mungkin kurang bagaimana dan lain sebagainya gitu. Ditambah lagi ada penguatan dari orang tua. Jadi orang ada cerita atau data kalau orang tua meminta tolong para pemimpin di situ, para pemimpin khususnya pemimpin ketua remajanya untuk bisa menghandle anaknya. Karena waktu itu anaknya itu di kamar terus semenjak online tuh. Di kamar terus dan gak ikut komsel, gak ikut ibadah dan sebagainya. Bahkan sampai ada orang tua yang mengeluh seperti itu. Jadi itu kan menguatkan penelitian saya. Loh, kenapa berarti ini? Ada yang something happen terjadi di sini gitu. Nah, jadi dalam data narasumber kita perlu jelas tuh. Sebelum kita mewawancarai atau mendatangi generasi Z atau anak muda di situ, kita perlu lihat dulu nih kedetailan seperti ini. Itu sangat membantu. Itu sangat membantu. Dan yang ketiga, kehadiran. Kehadiran dalam konteks penelitian saya hadir di sana. Saya ikut ibadahnya secara ya karena peralihan, jadi saya pernah ikut yang di onsite, ikut yang di online juga. Begitu. Nah, setelah prawawancara ini saya siapkan, saya kerjakan, barulah saya masuk ke dalam proses wawancara. Generasi Z atau anak muda di GSK Selipi. Nah, ini kira-kira wajah-wajahnya nih ya. Wajah-wajah anak-anak muda di GSK Selipi yang saya wawancarai. Waktu itu wawancaranya via Zoom karena memang lagi Covid. Dan saya ambil ini sejumlah 7 laki-laki dan 7 perempuan. Jadi yang saya wawancarai totalnya ada 14 generasi Z di GSK Selipi yang saya wawancarai. Begitu. Nah, jadi beginilah kira-kira. Kalau saya singkat, Bapak Ibu dan saudara-saudari, alur penelitiannya seperti ini yang saya kerjakan. Yang pertama, urgensi penelitiannya. Kita tahu urgensinya apa. Tadi yang kasus-kasus 50% dan lain sebagainya. Yang kedua, teori kepemimpinan Kristen dan generasi Z. Saya masukin ke sana. Yang ketiga, membuat pertanyaan-pertanyaan wawancara berdasarkan teori-teori yang ada. Yang keempat, dapatkan data narasumber secara lengkap. Yang kelima, wawancara. Dan cocokkan dengan situasi lapangan. Jadi nanti kita akan wawancara tuh. Saya wawancara, kan akan kelihatan tuh penjelasan mereka secara jujur tentang pemimpin mereka. Nah, kita cocokin, oh situasi lapangan seperti apa yang sudah kita kerjakan sebelum kita ini nih, sebelum wawancara nih. Kita udah cari tahu, oh narasumber begini, yang kehadiran segini gitu. A, B, C, D. Kita cocokkan tuh dari wawancara. Baru kita masuk kepada hasil penelitian. Nah, jadi kira-kira inilah alur penelitian yang saya kerjakan waktu itu dalam proses penelitian saya. Urgensi penelitian, teori, bikin wawancara, dapatkan narasumber secara lengkap, wawancara cocokin sama situasi lapangannya, jadi lebih konkret, lebih jelas. Dan yang keenam, kita masuk ke hasil penelitian. Jadi tadi yang saya sudah jelaskan adalah yang proses pertama ya, proses penelitiannya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasannya. Hasilnya, yang saya teliti jawabannya apa nih?
model kepemimpinan Kristen yang relevan bagi generasi Z di GSK Sleepy itu jawabannya apa? Oke, untuk masuk ke sini, kita perlu tahu dulu karakteristik generasi Z itu seperti apa. Karena ini akan menjadi apanya ya? Menjadi pegangannya. Karena waktu kita mencari model kepemimpinan Kristen relevan, maka kita harus jelas dulu nih, karakter generasi Z seperti apa nih. Karena model kepemimpinan ini akan menjawab kebutuhan karakteristik generasi Z ini. Nah, jadi kita perlu jelas dulu sini generasi Z itu seperti apa sih, gitu. Nah, ada 7 karakteristik generasi Z yang saya ambil. Ini dari teori Jonas Stillman. Ada beberapa teori memang, tapi waktu saya penelitian, sumber ini paling ter-up to date gitu ya. Yang paling baru ya Jonas Stillman tentang generasi Z. Nah, mungkin ada yang menemukan lebih baru lagi, tapi saat itu saya temukan yang ini dan saya pakai itu, teori itu. Nah, ada 7 karakteristik generasi Z. Yang pertama itu adalah digital, kehidupan nyata dan virtual. Jadi generasi hari ini tinggal di 2 dunia kalau kita boleh sebut dalam tanda kutip. Dunia nyata dan dunia virtual. Terlebih hari ini, waduh, kita sudah makin berkembang sampai ada metaverse dan lain sebagainya. Jadi sangat jelas banget sekarang generasi hari ini tinggal di 2 kehidupan ini. Yang kedua, mereka punya karakteristik hiper kustomisasi. Apa tuh maksudnya? Itu artinya mereka berani mengenalkan identitas diri mereka. Mereka berani menjadi diri mereka apa adanya. Misalnya dalam buku itu dikasih contoh, misalnya jika dia seorang IT misalnya, seorang IT misalnya, generasi muda itu seorang IT, dia mampu tuh atau berani untuk memberitahu kalau dia tuh IT dengan contoh apa? Laptopnya tuh stikernya penuh sama programming misalnya atau lain sebagainya. Nah, jadi mereka berani mengenalkan identitas diri mereka. Yang ketiga, mereka tuh realistis. Mereka tuh sangat kritis, realistis, apa adanya aja gitu. Kalau misalnya dalam sebuah kasus gitu, ditanya kamu bisa ngelakuin ini. Kalau dia bilang nggak bisa, dia akan bilang nggak bisa aja. Nggak bisa, nggak mungkin lah, pokoknya gitu-gitu dan lain sebagainya. Jadi memang ini sangat realistis generasi ini. Yang keempat, FOMO, fear of missing out. FOMO itu singkatan dari fear of missing out. Artinya generasi kita itu generasi yang takut banget ketinggalan segala sesuatu. Jadi apa yang paling up to date langsung diikutin. Misalnya, kalau misalnya kita lihat kemarin ya, perkara misalnya apa yang lagi ngetren, NFT misalnya, mereka akan ikutin itu dengan cepat. Dan lain sebagainya. Kalau misalnya di dalam dunia hiburan ada namanya layangan putus gitu ya, mereka pasti ikutin tuh episode-episode itu tuh. Mereka nggak mau ketinggalan tuh. Itulah generasi hari ini. Nah, makanya yang jadi masalah gini. Nah, ini sebenarnya nanti ya. Tapi saya pengen ngomong. Maksudnya yang jadi masalah gini, ketika mereka sangat tidak mau ketinggalan dan gereja kurang tanggap di situ. Nah, itulah di situ jadi ada janggalnya di situ. Wah, jadi kita nggak punya kesempatan untuk rangkul itu jadinya. Nah, ini salah satunya ya. Nah, FOMO, fear of missing out. Yang kelima, mereka itu punya karakteristik we economist. Mereka tuh pengen kerjasama untuk dunia yang lebih baik. Mereka bukan orang-orang yang individual sebenarnya. Mereka ingin selalu bekerja sama. Ayo kita bikin apa nih? Kita do apa untuk dunia yang lebih baik, untuk masyarakat yang lebih baik. Nah, ini karakteristik mereka. Yang keenam, DIY atau kepanjangannya itu do it yourself, learning by doing. Generasi hari ini generasi yang learning by doing, belajar dengan ngelakuin. Nggak ngerti misalnya apa cara cara misalnya menghapus account, udah tinggal cari di YouTube aja cara menghapus account, ya kan? Mereka langsung belajar dengan doing gitu kan. Banyak hal lah dan lain sebagainya. YouTube itu sangat sangat digunakan gitu untuk melakukan segala sesuatu gitu. Misalnya handphone, misalnya cara mengganti baterai handphone, langsung cari YouTube, langsung lakuin. Learning by doing. Itu generasi hari ini. Dan yang ketujuh, terpacu. Mereka tuh generasi-generasi yang sangat terpacu. Mereka nggak mau kalah sama satu sama lain. Mereka ngelakuin yang terbaik gitu. Ya gitu ya. Oke. Oke. Jadi inilah 7 karakteristik digital, hiperkustomisasi, realistis, FOMO, ekonomis, DIY, dan terpacu. Gitu ya.
Oke, ini karakteristiknya. Kenapa saya perlu kasih tahu ini dulu? Karena nanti model kepemimpinan itu akan menjawab 7 karakteristik ini. Akan menjawab 7 karakteristik ini. Menjawab kebutuhan mereka. Oke. Nah, inilah merupakan hasil wawancara yang saya lakukan. Jadi setelah mewawancarai, maka inilah hasilnya. Inilah hasilnya. Nah, ini yang sebelah kanan pakai ini ya, pakai aplikasi nih. Saya lupa lagi aplikasinya itu namanya apa, tapi pakai aplikasi untuk kita bisa tahu persenan-persenannya nih. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang dijawab sama mereka, kita bisa menemukan, oh mereka ngejawab ini, oh berarti mereka butuh yang karib misalnya. Oh jawaban ini ngarahnya ke digabungkan ke kelompok yang kerja sama tim. Oh cara jawab mereka ini ngomongin soal relevan, soal konselor, membangun hubungan, merangkul, teladan, transformatif dan lain sebagainya. Nah, waktu saya buat penelitian ini, memang banyak poin-poinnya. Ini nggak cuma ini, nggak cuma yang Bapak Ibu atau saudara-saudari lihat gitu ya. Kan di situ kalau kita lihat yang sebelah kanan tuh ada karib, kerjasama tim, relevan, konselor, membangun hubungan, merangkul, teladan, transformatif. Itu sebenarnya sudah hasil dari apa ya? Dari penggabungan dari yang lain-lain. Jadi saya menemukan banyak hal waktu diteliti itu. Entah dia ngomongnya harus mau didengar lah, dapat dipercaya dan lain sebagainya. Nah, dari sekumpulan banyaknya data itu, saya coba masukin ke bagian-bagian gitu. Jadi di apa ya sebutnya? Di filter lagi gitu sampai akhirnya hasilnya ini. Nah, di sini kita bisa melihat hasilnya itu ada 2. Saya bagi dengan 2. Yang pertama karakteristik kepemimpinannya dan gaya kepemimpinannya. Jadi saya bagi 2, karakteristik kepemimpinan itu artinya karakter seorang pemimpin itu harus seperti apa. Nah, gaya kepemimpinan itu lebih kepada bagaimana cara dia menjalani kepemimpinannya di gereja tersebut. Nah, karakteristik kepemimpinan diingini adalah konselor atau membangun hubungan, yang kedua transformatif, yang ketiga teladan. Sedangkan gaya kepemimpinan yang mereka inginkan, yang generasi Z inginkan di GSKI Sleepy, itu adalah gaya kepemimpinan yang relevan. Relevan itu apa tuh? Maksudnya adalah karib merangkul digital. Dan yang kedua, kerja sama tim. Oke, saya akan jelaskan mulai dari karakteristik kepemimpinan. Saya start dari konselor. Ya, konselor. Generasi Z membutuhkan arahan, solusi, bimbingan, dan teman bercerita. Mereka juga membutuhkan kepercayaan supaya para pemimpin bisa membantu mereka melewati berbagai pilihan, keputusan, dan masalah kehidupan. Kenapa demikian? Sebab generasi Z itu sekitar SMP, SMA gitu ya. Ya, sekitar umur segitu itu kan masa-masa mencari identitas. Jadi wajar jika mereka banyak bertanya dan banyak kebingungan untuk mengambil keputusan. Contohnya misalnya dalam perkara bagaimana cara um, memilih jurusan dan lain sebagainya. Mereka kan seringkali butuh pendapat mentor gitu, butuh pendapat pemimpin mereka gitu. Jadi di sini mereka ingin seorang pemimpin yang mempunyai karakteristik konselor, bisa kasih arahan, solusi, bimbingan, teman bercerita, dan kepercayaan. Nah, di dalam konselor itu dibagi 2 nih. Di dalam konselor harus ada apa nih? Harus ada kredibilitas dan waktu. Itu yang mereka inginkan. Ada kredibilitas dan waktu. Nah, di sini kita bisa melihat konselor itu harus punya kredibilitas. Kredibilitas itu apa artinya? Menjaga rahasia dan tanggung jawab. Nah, apa yang saya cantumkan di sini adalah dukungan-dukungan dari jawaban mereka. Jadi kalau kita melihat di sini ada yang garis miring, ada dalam tanda kutip itu jawaban generasi Z yang saya sudah wawancarai. Misalnya dalam menjaga rahasia dan tanggung jawab. Misalnya salah satu dari Alex. Alex berkata kalau dia nggak bisa jaga rahasia, gimana dia bisa mimpin orang lain? Keisha, ya kalau misalnya pemimpinnya bocor, semua orang tahu dan itu rahasia keluarga yang dalam, ya tadinya yang dia tenang-tenang saja jadi nggak tenang gitu dan nggak percaya lagi sama pemimpinnya. Jadi apa yang saya cantumkan di sini itu mendukung, menjadi bukti gitu, fakta yang terjadi. Jawaban mereka yang seperti ini. Mereka pengen pemimpin yang menjaga rahasia dan bertanggung jawab. Yang kedua, mereka pengen apa? Mereka pengen pemimpin yang
punya waktu untuk mereka. Bahkan ada satu narasumber yang mengatakan bahwa kamu pengen pemimpin seperti apa sih? Jawabannya cuma satu, saya ingin pemimpin yang bisa jadi teman bicara saya, teman main saya, itu doang. Dia nggak pikir tuh, saya ingin punya pemimpin yang bisa mengarahkan saya kepada kesucian, kekudusan dan sebagainya. Mereka nggak jawab gitu. Mereka jawab cuman, saya mau punya pemimpin yang jadi teman bicara saya, teman sahabat saya. That's it, itu doang. Nah, jadi pemimpin mau nggak mau harus luangin waktu mereka, luangin perasaan mereka untuk denger curhatan mereka, untuk mengerti perasaan mereka. Nah, jadi di situ penting tuh. Nah, kita bisa baca sendiri, kita bisa baca dari apa yang dikatakan Grace di situ ya. Cukup percaya karena aku sendiri pribadi yang nggak mudah untuk sharing. Untuk sharing harus benar-benar melihat apakah orang ini bisa dipercaya untuk menjaga omongannya. Aku pernah mendapat pengalaman di mana aku cerita ke satu orang, tiba-tiba dia kasih tahu ke yang lain. Dan itu membuat aku jadi hati-hati. Karena menurut aku, kata Grace, menurut aku pemimpin atau mentor aku sendiri menjadi orang kedua untuk cerita. Coba bayangin. Dia jadi orang kedua, kita jadi orang kedua untuk mereka cerita. Artinya, kita perlu hadir di sana untuk mereka. Generasi Z menginginkan pemimpin yang mengerti perasaan mereka, meluangkan waktu bagi mereka, mereka ingin diterima apa adanya. Oke. Dan karakter konselor ini menurut saya penting bagi pertumbuhan iman generasi Z. Sebab dengan membangun hubungan antara pemimpin, antara mentor dengan jemaatnya atau orang yang dilayaninya, pemimpin akan lebih jelas, akan memimpin dengan efektif. Mereka akan lebih melihat jelas, oh ternyata masalahnya di sini. Ibarat kata dalam tanda kutip, lebih jelas mengobati dombanya itu seperti apa gitu. Lebih jelas memimpin secara efektif begitu. Nah jadi inilah yang diinginkan generasi Z, counselor. Gengel mengatakan bahwa friendship between the counselor and counselee is even more essential in lay counseling than in professional psychiatry. Hubungan antara konselor dengan konselor itu lebih penting daripada hanya sekedar profesionalitas belaka gitu. Bukan hanya sekedar kayak profesionalitas pemimpin, apa orang yang dilayani, that's it gitu. Enggak, mereka ingin jadi teman. Mereka ingin jadi teman. Disitulah diminta kredibilitas dan waktu seorang pemimpin. Oke, ini jadi masalah tentunya jika pemimpin tidak punya waktu untuk hadir bersama-sama dengan mereka. Itu yang jadi masalah. Oke, itu yang konselor. Yang kedua, transformatif. Mereka ingin pemimpin yang transformatif. Generasi Z ingin menginginkan seorang pemimpin yang mampu mentransformasi kehidupan mereka dan pemimpin itu sendiri. Jadi mereka berubah, pemimpinnya juga berubah. Jadi transformasi yang diinginkan adalah bersifat pribadi dan komunal. Jadi perubahan itu pengennya secara pribadi yes, tapi juga secara bersama-sama kita berubah gitu. Di sebelah kanan kita bisa lihat apa yang diucapkan narasumber bernama Karen. Gitu ya. Kalau saya singkat di tengah-tengah situ, pemimpin juga harus bisa membuat situasi pertemuan bukan hanya untuk jemaatnya saja, tapi juga diri sendiri harus bisa bertumbuh secara rohani. Jadi tidak munafik ke jemaatnya. Nah ini dia, generasi Z yang sangat realistis. Gak munafik, tapi benar-benar memang practice what you preach gitu katanya ya. Jangan sekedar ngomong doang kamu suci memuji Tuhan, tapi kamu harus benar. Nah kalau kita ngeliat begini, artinya apa? Pemimpin gereja itu harus transformatif terhadap pribadinya, secara diri sendiri dan orang lain dan sesamanya. Mereka ingin sesuatu yang diubahkan mindsetnya. Nggak cuman itu, pemimpin gereja juga harus atau diharapkan menjadi seorang pembelajar dan pengajar. Mereka itu sangat realistis. Mereka juga cepat belajar generasi Z. Kalau pemimpin gerejanya tidak seorang pembelajar dan bukan seorang pengajar, itu jadi salah. Nah memang dalam hal ini ada panggilannya, dalam hal mengajar. Tapi menurut saya kita bisa melatih itu, cara mengajar dan lain sebagainya. Pembelajaran juga tentunya, gitu ya. Jadi inilah yang mereka inginkan. Oke. Yang ketiga, karakteristik seperti apa yang mereka inginkan? Yaitu teladan. Mereka ini ingin melihat atau memiliki pemimpin yang bisa diteladani. Tapi tidak hanya teladan di dunia nyata, mereka juga ingin lihat keteladanan seorang pemimpin di dunia maya.
Nah itu dia. Nah, kalau kita lihat di kolom komentarnya Jonathan tuh, yang kolom kedua, justru di sini dia bisa melihat nih, unik sekali memang cara cara dia berbicara atau menjawab. Dia bilang begini, kalau misalnya ngomongnya A gitu ya di dalam dunia nyata, tapi kemudian di sosial media ditemukan ngomongnya B atau yang lain. Nah itu dia jadi merasa, wah berarti lu nggak punya pendirian, ibarat kata begitu dalam tanda kutip gitu ya. Nah mereka generasi muda melihat ini, apalagi kalau Instagram tuh biasa ada close friend-nya gitu ya. Nah mereka juga melihat tuh dari hal-hal kecil seperti itu. Nah, jadi memang dengan dunia yang digital, dengan karakteristik digital ini, mereka akan melihat bagaimana keteladanan pemimpin rohani saya nih di dunia nyata dan di dunia maya. Oke, jadi ada 3 karakteristik. Yang pertama konselor, yang kedua transformatif, yang ketiga teladan. Oke, saya akan masuk ke gaya kepemimpinan. Itu tadi karakteristiknya ya. Kita sudah selesai di situ. Kemudian yang terakhir, gaya kepemimpinannya. Relevan dan kerjasama tim. Generasi Z ingin gaya kepemimpinan yang demikian. Relevan tuh maksudnya apa? Relevan itu kepemimpinan sahabat. Kepemimpinan sahabat. Jadi mereka ingin seorang pemimpin yang mampu melewati batasan-batasan. Jadi nggak ada tembok antara pemimpin dengan jemaatnya. Mereka ingin pemimpin terbuka dengan mereka, berdialog dengan mereka langsung. Yang kedua, kalau kita berdialog dengan mereka langsung, jika pemimpin berdialog dengan mereka langsung, tentu kita akan tahu potensi-potensi mereka seperti apa. Disitulah mereka juga ingin dikembangkan potensinya. Nah, setelah potensi mereka berkembang, tentu mereka yang sudah, tentu dalam keseharian mereka mengikuti perkembangan zaman yang ada, mereka pasti akan memiliki insight-insight baru atau ide-ide baru. Nah, waktu mereka ingin menyampaikan kepada pemimpin, pemimpin harus siap untuk itu. Yang nomor 3 nih, poin nomor 3, pemimpin menjadi seorang pendamai. Maksudnya apa? Menerima insight-insight baru dari mereka dan mengkolaborasikannya. Kan terkadang mungkin karena pemimpin merasa lebih dulu mengalami, lebih tahu dan lain sebagainya, seringkali tidak mendengar ide-ide mereka. Nah itu yang jadi masalah. Nah mereka itu pengen insight mereka tuh didengar gitu. Walaupun memang nggak sepenuhnya baik mendengar insight mereka, makanya ini menerima tapi juga mengkolaborasikan. Gimana caranya nih supaya nggak benturan, tetap damai. Nah itu ada seni memimpin di sana. Dan yang keempat, pemimpin memiliki kasih dan kedekatan yang erat dengan generasi Z sehingga dapat menghibur mereka. Namun, tetap dalam kewibawaan seorang pemimpin. Jadi mereka ingin sekali udah jadi sahabat bagi mereka. Tapi tetap pemimpin tidak boleh kehilangan kewibawaannya. Jangan sampai nanti karena saking temennya jadinya semena-mena dan akhirnya apa ya? Impactnya bukan karena kita jadi nggak dihormati dan sebagainya, tapi akhirnya nanti kalau kita kasih nasihat karena teman jadi kayak ya udah gitu biasa aja. Kewibawaan pemimpin tetap ada, tapi batasan-batasan tembok-tembok itu harus dihilangkan. Mereka ingin bersahabat langsung, berdialog langsung dengan pemimpin mereka. Itu yang disebut dengan relevan. Nah, kita mungkin bisa menyebutnya sebagai kepemimpinan sahabat gitu ya. Nah, ini ada dukungan-dukungan dari jawaban-jawaban uh, narasumber. Nah, inilah yang saya, untuk informasi mungkin kepada kita semua, inilah yang saya kerjakan waktu apa ya? Waktu mempresentasikan sidang skripsi. Karena dukungan-dukungan ini akan membantu sekali. Udah jelas banget tuh, udah kejawab tuh, ibarat kata begitu. Teorinya sudah jelas gitu ya. Nah, misalnya kayak kita bisa lihat lah. Misalnya kayak Alex yang di sebelah kanan bawah. Kalau aku pribadi suka yang friendly. Karena kan kalau nggak friendly, orang akan memandang kayak ada batasan. Intinya ada tembok pemisah gitulah gitu. Atau mungkin Jeremy, Sophie, Hadasa. Nah inilah jawaban-jawaban mereka yang menjawab bahwa mereka tuh ingin sekali pemimpin yang friendly, yang menjadi sahabat bagi mereka. Dan memang di sini juga ada ini ya. Kalau Hadasa bilang dilihat dari umur, kalau misalnya remaja, ya cocoknya memimpin anak remaja, pasti cocok dan komunikasi lebih baik. Jadi beberapa mungkin ada yang bilang mereka ingin pemimpin sahabat yang secara umur juga nggak terlalu jauh dengan mereka, sehingga juga nggak ada gap di antara generasi itu. Mereka ingin supaya tetap komunikasi berjalan dengan lancar lah. Nah setelah kepemimpinan sahabat,
digital. Mereka mengharapkan pemimpin yang digital. Mereka mengharapkan pemimpin yang digital. Nah, ada salah satu narasumber yang mengatakan seperti, dan saya cukup, waktu itu wawancara cukup kaget juga, ternyata masuk ke dalam pemikiran mereka gitu. Nah, John mengatakan begini, pemimpin rohani harus lebih up to date dengan keadaan sekarang. Sosial medianya itu harus aktif, kayak akun-akun apalah gitu. Ya mungkin yang kayak akun-akun rohani gitu ya, yang kita lihat di Instagram gitu ya. Jadi dia menyarankan justru pemimpin harus mulai masuk ke situ, ke ranah itu, ke up to date, bikin sesuatu yang menjawab kebutuhan, perkembangan zaman yang ada gitu. Nah, jadi memang akhirnya para pemimpin perlu belajar, perlu mengikuti perkembangan dunia yang ada nih, yang sejak yang sedang terjadi akhir-akhir itu. Mereka harus di up to date situ. Jangan terlebih memang waktu COVID-19 kemarin melunjak, wah itu gereja mau nggak mau belajar. Gereja mau nggak mau belajar tuh tentang dunia digital. Bagaimana cara ini? Nggak bisa ketemu onsite, terus tetap terhubung dengan jemaat, ya mau nggak mau belajar. Oke. Nah, keuntungan dari kepemimpinan digital ini sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak. Kita bisa lebih apa ya, mendorong jemaat untuk bisa membantu pelayanan secara digital juga sebenarnya. Dan bisa memberdayakan generasi Z dalam hal ini sebenarnya. Jadi kalau kita punya kepemimpinan yang digital, generasi Z itu bisa kita arahkan, kita berdayakan untuk bantu pekerjaan Tuhan di dalam lingkup ini. Nah, kembali, mereka tuh generasi-generasi yang ingin dipercayakan. Nah, kalau nggak dipercayakan ya serba susah juga jadinya. Oke. Nah, karakteristik yang selanjutnya adalah kerjasama tim. Nah, ini karakteristik terakhir ya. Atau gaya kepemimpinan. Sorry, bukan karakteristik, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan. Jadi gaya kepemimpinan ini pengen oleh generasi Z tadi apa? Relevan, digital. Relevan itu maksudnya kepemimpinan sahabat. Yang kedua digital. Yang ketiga ini kerjasama tim. Mereka ingin sebuah gaya kepemimpinan yang sama-sama bareng-bareng gitu. Mereka tuh suka dipercayakan. Jadi berikanlah kepercayaan kepada mereka dan mereka akan mengembangkan diri. Mereka tuh suka dipercaya dalam mengambil keputusan, dalam mengerjakan proyek. Karena waktu ada kepercayaan, mereka merasa, yes, saya dipercaya nih untuk memacu diri saya berkembang, saya dipercaya nih untuk bisa memberi dampak dan lain sebagainya. Sehingga mereka, wah, kita akan melihat lah bagaimana mereka bekerja dengan baik gitu. Terlebih lagi mereka punya karakteristik learning by doing. Ibarat kata kalau kita kasih sesuatu yang mungkin mereka nggak ngerti, mereka akan langsung cari tahu. Karena mereka punya karakteristik itu, learning by doing. Gimana caranya? Wah, kita nggak ngerti, cari. Gitu ya. Jadi mereka ingin kerjasama tim. Ini gaya kepemimpinan yang harus dibangun. Relevan, digital, kerjasama tim. Kalau tadi karakteristik ada 3, konselor, transformatif, dan teladan. Nah, inilah hasil pembahasan saya. Ini kesimpulan. Ini terakhir. Kesimpulannya adalah, lalu model kepemimpinan seperti apa yang relevan bagi mereka? Nah, ada satu teori yang saya masukkan di bab 2, dan ini teori yang sangat bagus. Saya ambil dari Hotter Than Gossip, punya Dani Gamadi. Nah, Dani Gamadi ini menjelaskan bagaimana pemimpin masuk. Sebenarnya konteks buku ini sebenarnya bagaimana cara ngebagi firman yang oke untuk anak muda sebenarnya. Tapi di dalamnya, Dani Gamadi ini memberikan sebuah pendekatan yang baik untuk kita bisa kerjakan sebagai pemimpin, yaitu model ROAR. R-O-A-R. Itu adalah singkatan dari R, relasional, O, otentik, A, alkitabiah, dan R, relevan. Relasional, yaitu apa? Kita bisa temukan di konselor dan kerjasama tim, bukan? Dan konselor dan kerjasama tim ini itu menjawab kebutuhan generasi Z yang ekonomis dan terpacu. Ekonomis artinya saling membutuhkan ya untuk dunia yang lebih baik. Jadi ada relasi di sana yang terbangun. Dan mereka terpacu juga untuk melakukan sesuatu gitu. Di dalam otentik, otentik. Kita bisa melihat otentik itu ada di mana nih? Ada di karakteristik pemimpin yang teladan dan transformatif. Teladan dan transformatif menjawab kebutuhan generasi Z yang realistis dan hiperkustomisasi. Menjawab karakteristik generasi Z yang realistis mau apa adanya gitu. Dan hiperkustomisasi artinya jadi diri mereka apa adanya. Nah, kalau pemimpin gereja jadi otentik, mampu menjawab hal-hal ini.
mampu menjawab hal-hal ini. Nah, kemudian Alkitabiah. Alkitabiah itu masuk kepada transformatif. Mereka juga pengen yang realistis. Apa adanya, beritain dong kebenaran yang adanya, yang apa adanya gitu, sesuai dengan Alkitab. Dan ini juga menjawab kebutuhan mereka yang FOMO, fear of fear out of missing out, fear of missing out gitu ya, takut ketinggalan sesuatu. Jadi seharusnya gereja itu mampu memfasilitasi, pemimpin mampu memfasilitasi hal-hal ini untuk menjawab ke apa ya, pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran mereka tentang Alkitab, tentang pertanyaan-pertanyaan rohani dan lain sebagainya. Kita harus ready untuk itu. Karena mereka pun juga punya rasa penasaran di situ dan mereka nggak mau ketinggalan. Masalahnya apa kita memicu itu? Kalau kita nggak memicu itu, mereka juga ya udah, mereka akan lebih asik dengan yang lain. Nah, yang R itu adalah relevan. Relevan itu adalah up to date pastinya ya. Dan ini akan menjawab kebutuhan generasi Z yang digital, yang do it yourself, DIY, terpacu, dan hiperkustomisasi. Nah, jadi inilah kesimpulan dari model kepemimpinan Kristen relevan bagi generasi Z di GSKS LIPI. Saya menggunakan teori ROR. Jadi jika model kepemimpinan seperti apa yang hasilnya ada gitu ya, ya ROR ini. Kita bisa menggunakan ROR, relasional, otentik, alkitabiah, dan relevan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita berikan aplaus kepada narasumber. Kita boleh kasih raise hand atau boleh kasih stiker, boleh ya. Oke, terima kasih Saudara Yosua atau Kak Yosua atas pemaparan materinya. Yang saya kira kita sebagai calon pemimpin ya, yang sudah sekolah di Sekolah Tinggi Teologi, ya kita harus memahami hal ini. Karena ini adalah pergumulan yang dialami oleh remaja-remaja. Dan jika kita memahami apa yang dipaparkan oleh Saudara Yosua, maka kita pasti akan memiliki kemampuan untuk merangkul atau menjangkau generasi Z. Ya, jadi ini adalah webinar yang sangat up to date sesuai dengan pergumulan kita hari ini, terkhususnya pergumulan generasi Z. Ya, jadi tadi kita udah belajar bagaimana model kepemimpinan generasi Z dan juga karakteristik kepemimpinan generasi Z. Yang kalau saya boleh rangkul, model kepemimpinan generasi Z itu ada 3, yaitu realistis, konselor, artinya menjadi pemimpin terus menjadi sahabat, dan juga transformatif, artinya pemimpin harus menjadi teladan, dan artinya pemimpin yang bagaimana harus berusaha untuk merangkul mereka, dan juga yang ketiga itu teladan. Dan gaya generasi kepemimpinan yang dibutuhkan oleh generasi Z itu adalah seorang pemimpin yang mampu menjadi sahabat ya, atau mampu melewati batas-batas, dan juga seorang pemimpin yang bisa up to date, bisa menguasai dunia digital biar bisa merangkul para generasi Z, dan juga harus seorang pemimpin yang bisa bekerja sama tim. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya. Nah, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab, tapi sebelum itu kita akan memiliki waktu 5 menit untuk break time ya. 5 menit dari sekarang, berarti sekarang jam 18.55, kita akan kembali jam tepat pada pukul 19.00 ya. Oke, dan untuk Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan, nanti sebentar bisa langsung raise hand atau bisa menanyakan langsung lewat chat box ya. Ya, silakan menulis pertanyaannya. Oke, demikian kita akan memasuki waktu break time. Kita akan kembali pukul 19.00. Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita kembali dalam ruang Zoom ya. Kita masuk dalam sesi tanya jawab. Oke, Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan boleh mengirimkan lewat chat box atau boleh raise hand secara langsung atau bertanya secara langsung. Oke, silakan. Kogren, waktu dan kesempatan berikan. Ya, terima kasih Andri dan terima kasih Joshua yang sudah mempresentasikan. Sebenarnya saya tidak melempar pertanyaan di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sini saya mungkin memberikan sedikit penjelasan atau keterangan lebih lanjut tentang apa yang Joshua sampaikan. Yang saya dorong Bapak Ibu ya, yang kelas eksekutif maupun yang kelas pagi untuk hadir di sini gitu.
Nah, jadi apa yang Joshua tadi presentasikan, Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman, itu adalah sebuah em, ini ya karya ilmiah yang menjadi tugas akhirnya si Joshua gitu. Waktu tahun lalu beliau lulus di STTE program sarjana ini. Nah, kebetulan penelitiannya adalah penelitian lapangan. Nah, saya tidak tahu dengan Bapak Ibu sekalian yang kelas malam semester 6 apakah ada yang mengambil penelitian lapangan atau tidak. Tapi saya rasa apa yang Joshua sampaikan ini bisa sangat membantu bagi Bapak Ibu yang kelas malam yang berencana untuk mengambil penelitian lapangan. Meskipun di angkatan lalu ada 4 orang ya, ada 4 skripsi, dan semuanya baik Bapak Ibu saudara sekalian, itu bagus skripsinya. Tapi saya rasa penelitian Joshua ini salah satu yang cukup kuat ya di antara keempat itu. Paling kuat di antara keempat itu dalam segi pengambilan data, terus juga pengolahannya gimana gitu ya, dan juga hasil yang ditawarkan menurut saya cukup memuaskan gitu ya. Nah, makanya hari ini Joshua saya minta untuk mempresentasikan hasil penelitiannya ke kita semua. Tadi hasilnya sudah disampaikan panjang lebar Bapak Ibu dan teman-teman. Tapi yang saya mau stressing, saya mau tekankan, ketika teman-teman atau Bapak Ibu melihat metode caranya ya, cara tadi Joshua jelasin dari awal prosesnya bagaimana. Nah, saya harap itu bisa menginspirasi ya, bagaimana merumuskan masalahnya ya kan. Dia melihat ada pernyataan dari Dirjen Dimas Kristen waktu itu, yaitu Bapak Profesor Thomas Venturi mengenai generasi muda yang menghilang dari gereja. Terus kemudian ada riset yang menunjukkan bahwa ternyata hilangnya anak muda dari gereja itu karena kepemimpinan. Nah, menariknya karena pemimpinnya gitu ya, pemimpinnya munafik kalau apa yang Joshua temukan. Nah, ini yang jadi akhirnya Joshua jadi masalah dasar yang akhirnya membingkai penelitian dia untuk ditawarkan. Nih loh, ada masalah ini. Makanya saya mau penelitian gimana sih model kepemimpinan yang bagus supaya anak-anak muda ini nggak keluar lagi gitu. Nah, tadi habis itu disampaikan apa hasilnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya mendorong kalau ada yang mau bertanya tentang metodenya itu sangat baik Bapak Ibu. Tapi kalaupun ada yang mau bertanya soal kepemimpinan generasi Z-nya gitu tadi ya, hasilnya juga boleh, tidak masalah. Tapi yang saya harapkan Bapak Ibu, teman-teman semua lebih bertanya ke teknis gitu ya, gimana caranya penelitian gitu kan, supaya Bapak Ibu, teman-teman yang akan penelitian nanti, terutama yang lapangan ya, kalau yang studi literatur mungkin nggak perlu se-effort atau perlu sekeras Joshua perjuangannya sampai wawancara banyak anak begitu kan. Kalau studi literatur biasanya lebih ke di ruangan perpustakaan atau di depan laptop. Tapi bagi yang ingin penelitian lapangan, saya mendorong boleh bertanya lebih lanjut ya, silahkan. Jadi pertanyaan-pertanyaannya boleh yang sifatnya metode itu yang recommended, yang saya harapkan hadir pertanyaannya itu soal caranya ya, teknisnya gimana sih mengadakannya, waktu wawancara itu berapa lama gitu ya, atau harus berapa orang hari itu. Nah, silahkan Bapak Ibu ditanyakan ke Joshua. Nanti kalau misalnya ada yang perlu dilengkapi, saya akan bantu lengkapi juga. Namun jika Bapak Ibu mau nanya juga soal hasilnya, boleh juga silahkan. Jadi apapun yang mau ditanyakan silahkan. Dan silahkan lempar saya ke chat box atau raise hand gitu ya. Nah, silahkan teman-teman juga dari pagi, semoga ada pertanyaan yang kritis dan sifatnya metodologis juga ya. Silahkan teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Adakah? Kalau ketiknya lama, mending langsung raise hand aja gitu. Oke, baik. Sambil menunggu Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung, kita akan masuk dalam pertanyaan yang sudah masuk di chat box ya. Saya akan membacakannya. Ini pertanyaan dari seseorang yang tidak mau disebut namanya. Dia bertanya begini kepada Saudara Yusua, bagaimana cara meruntuhkan tembok-tembok kita kepada anak-anak yang dipimpin? Nah, itu caranya. Ini berarti dari pemimpin ya. Bagaimana pemimpin itu menentukan tembok-temboknya supaya bisa dekat dengan anak-anak yang dipimpin. Jadi demikian pertanyaannya. Silakan dijawab. Oke, cara meruntuhkan tembok-tembok untuk anak-anak yang kita pimpin, yang tentu
Yang pertama, harus bangun komunikasi. Mau tidak mau harus bangun komunikasi. Komunikasi yang intens akan meruntuhkan tembok tersebut. Bagaimana cara komunikasinya? Memang nanti akan awkward di awal. Akan awkward dan mungkin dianggap tidak jelas di awal ya. Nah, oleh sebab itu makanya penting untuk kita melihat apa yang up to date di dalam kehidupan mereka. Jadi waktu kita berbincang atau berdialog dengan mereka, kita bisa mengeluarkan topik-topik yang sedang hangat di dalam dunia mereka saat itu. Sehingga mereka juga bisa memikir, loh, wah ini kakak ini cukup up to date juga ya gitu. Jadi topiknya nyambung gitu. Nah, komunikasi tersebut bisa dibangun dari situ. Dari topik-topik yang demikian. Itu salah satu cara untuk meruntuhkan tembok-tembok. Yang kedua, jadi diri kalian apa adanya. Karena sometimes kan mungkin karena saking menjaga wibawanya gitu ya, seringkali mungkin jadi nggak jadi diri sendiri gitu. Nah, akhirnya anak-anak jadi mendeteksi ada, ini kakak apa sih gitu. Nah, jadi mungkin bisa jadi diri sendiri, kita apa adanya, tapi juga merangkul mereka apa adanya juga. Nah, terlebih lagi kalau misalnya dalam hal-hal masalah-masalah seringkali gini nih yang ditemui di lapangan biasanya, ketika ada anak salah atau lakukan apapun, biasanya selalu cepat untuk menghakimi biasanya. Cara kita menatap bisa beda gitu. Wah, itu pasti dosa gitu. Waduh. Anak-anak jadi langsung bikin tembok. Waduh, ini nggak bisa nih kita cerita sama kakak ini gitu. Nah, itu perlu kita bangun juga kepercayaan anak-anak ke kita. Ya kembali kepercayaan gimana cara bangunnya? Komunikasi lagi ujung-ujungnya ke situ. Bisa mungkin diambil atur jadwal untuk hangout bareng, kayak gitu-gitu loh. Kalau untuk meruntuhkan tembok-tembok itu ya. Nah, kira-kira begitu. Praktikalnya gitu. Tentu dari konteks ke konteks tempat-tempat yang ada pasti mungkin bisa beda-beda gitu, tapi setidaknya begitulah. Oke, terima kasih. Terima Siap. kasih ya Yosua atas jawabannya. Ya, berarti kita harus mengetahui pergumulan mereka dan juga kita harus dekat dengan mereka ya. Iya, up to Dan date. juga tidak menjaga image kita harus apa adanya gitu. Iya. Oke, yang pertanyaan berikut dari orang yang juga tidak mau disebut namanya. Pertanyaan seperti ini. Apakah masalah utama dalam gereja itu hanya terletak pada diri seorang pemimpin? Bukankah yang kita tahu sekarang ini kebanyakan yang membuat masalah adalah generasi Z itu sendiri karena ingin menunjukkan jati diri. Woi, Begitu pertanyaannya. pertanyaan yang baik. Oke. Tentu kan kalau dalam konteks kita kacamata pemimpin ya, kita kan hadir jadi wadah. Kita melihat, kita wadahnya gitu. Nah, waktu generasi Z datang ke kita, memang sometimes mungkin beberapa memang dari diri mereka mungkin, yang mungkin belum selesai dan lain sebagainya. Tapi saya balik lagi pertanyaan, bukankah itu jadi tanggung jawab kita untuk menjadi wadah itu? Jangan disalin ke merekanya. Bukankah kita harus jadi wadah itu? Nah, berarti kan kita harus memberi diri untuk mereka. Memang akan capek menghadapi generasi Z yang mungkin rasanya bermasalah. Tapi itu kan jadi tanggung jawab kita. Disitulah hati melayani sebenarnya kalau kita mau praktikal nih. Ya di situ. Di situ kuncinya. Nah, kita jadi wadah di mana kita bisa ngerangkul mereka semua dengan berbagai latar belakang mereka. Entah latar belakangnya soal mental lah dan lain sebagainya. Itu mempengaruhi semua, latar belakang keluarga dan lain sebagainya itu mempengaruhi semua. Nah, kita perlu jadi wadah untuk itu. Untuk itu wadahnya. Nah, makanya kita ngikutin karakteristik mereka seperti apa. Kalau misalnya kita balik begitu, wah kan tapi karena generasi Z yang seperti itu. Ya kita jadi apa dong pemimpin? Ya dong, kita justru posisinya di sini. Kita ngebuka tangan itu untuk merangkum mereka apa adanya, menerima mereka apa adanya, tetapi tidak membiarkan mereka apa adanya. Sedap ya gak tuh? Misalnya begitu quotesnya. Jadi ada rangkulan di situ. Gitu kira-kira. Oke, Kak. Berarti kita nggak mempermasalahkan mereka, tapi kita harus memberi diri gitu. Kita harus menerima Ya, mereka untuk dibentuk gitu ya, Kak. ya. Oke. Pertanyaan berikut lagi yang dari chatbox juga dari orang yang juga tidak mau disebut namanya. Pertanyaan seperti ini. Shalom Kak, aku ingin bertanya apa yang terjadi pada generasi Z di gereja jika pemimpin mereka
tidak memiliki karakteristik model kepemimpinan generasi Z, seperti yang sudah Maaf, dipaparkan tadi gitu. oke, maaf, sorry, boleh diulang? Jadi pertanyaannya seperti ini, apa yang akan terjadi pada generasi Z di sebuah gereja jika pemimpinnya tidak memiliki karakteristik model kepemimpinan generasi Z yang sudah dipaparkan tadi, seperti yang sudah Oh, dipaparkan tadi? oke. Ya pasti pertumbuhan iman terganggu, pasti dong. Pertumbuhan iman secara pribadi generasi Z pasti tidak bertumbuh secara optimal karena tidak ada wadah yang seperti itu yang dia lihat. Sedangkan seringkali generasi Z itu melihat model. Mereka ingin lihat sosoknya gitu, siapa nih yang ada di gereja yang bisa mereka teladani. Kalau mereka nggak ketemu, ya mungkin bisa stay di gereja situ, tapi ya mungkin pertumbuhan iman jadi nggak optimal. Nah yang kedua, ada kemungkinan mungkin generasi Z jadi bisa mencari gereja lain atau komunitas lain. Karena generasi muda itu sangat erat dengan apa yang disebut dengan komunitas. Mereka butuh teman, mereka butuh pergaulan. Nah kalau tidak ditemukan di dalam gereja itu, atau bahkan mungkin tidak menemukan juga karakteristik pemimpin yang benar, ya mereka impactnya ya hasilnya kecewa, bisa jadi pindah gereja juga atau pindah komunitas. Nah jadi mungkin kira-kira dua hal itu, pertumbuhan imannya tidak optimal, yang kedua ya generasi muda jadi terhilang dari gereja lagi, ya kan, jadi ya mereka terhilang dari gereja, syukur-syukur pindah gereja. Kalau terhilang, kalau akhirnya nggak masuk ke gereja lagi, ya udah nggak gereja lah, biasa-biasa aja, akan jadi terhilang. Nah itu impact impact dampak deketnya ya. Dampak besar gimana? Yaitu penerus gereja nggak ada. Dari hal kecil jadi hal besar. Gitu kira-kira. Oke, terima kasih Kak. Ini yang menjadi pergumulan para pemimpin ya. Harus berusaha gitu. Mau tidak mau harus Ya. berusaha. Oke, pertanyaan berikut lagi Kak dari orang yang juga tidak mau disebut namanya. Dia bertanya begini, bagaimana caranya bagi seseorang yang mungkin kurang terbuka untuk menjadi seorang pemimpin yang friendly? Artinya pemimpin yang dekat dengan anak-anak gitu. Karena dia orangnya kurang terbuka. Sebagai dia memberikan contoh seperti orang yang tidak suka posting di medsos atau kurang up to date gitu. Bagaimana caranya gitu Kak? Oke. Ya memang. Nah tadi yang saya sebutkan, friendly itu sebenarnya masuk ke gaya kepemimpinan. Saya tidak masuk ke karakteristik sebenarnya. Friendly itu gaya kepemimpinan. Kalau disebut gaya kepemimpinan, berarti bisa dipelajari dan dilatih. Betul ya. Walaupun memang agak susah memang untuk orang-orang yang mungkin sudah kaku dari sananya gitu. Tapi mau nggak mau, kecintaan kita akan jiwa-jiwa muda, mau nggak mau memaksa kita untuk kita mau coba se-friendly apa gitu. Oke, let's say nggak main Instagram. Oke, nggak masalah. Tapi kalau kita mau belajar, kita bisa belajar. Mencoba untuk Instagram. Mungkin tidak se-up to date atau sekeren-keren mungkin pastogram-pastogram yang lain. Ya udah, it's okay. Tapi lihat kebutuhan. Kita hadir di situ sebagai pemimpin. Ya dong. Nah, bagaimana pemimpinnya yang kaku begitu? Ya mau nggak mau. Nah, ini kan konteksnya dari pemimpin. Kalau pemimpinnya ya harus mulai belajar perubahan, friendly dan lain sebagainya. Terus bagaimana dengan kita nih yang mungkin dipimpin sama orang yang demikian? Ya mau nggak mau kita mungkin bisa kasih saran, memberanikan diri untuk kasih saran. Lebih baik begini 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 gitu. Nah, kalau saran satu orang nggak cukup, minta ajak teman-teman yang lain, minta saran. Ayo Pak, kita bikin, kita dukung yuk Pak. Sosial media Bapak misalnya, untuk pekerjaan Tuhan. Contohnya begitu. Jadi akhirnya lebih ngebangun lagi gitu kan. Karena saya juga pernah menemui, ada yang anak mudanya mungkin up to date banget, tapi pemimpinnya sangat tidak up to date gitu. Kaku banget lah pokoknya. Kaku lah pokoknya. Saya juga nggak bisa ngomong kakunya gimana, kaku lah pokoknya. Saya yang datang aja ke tempat yang ngerasa kaku banget ini gitu. Ya tapi mau gimana? Kita kasih saran pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Dan ya saran paling ampuh memang mendoakan ya guys. Mendoakan memang supaya dapat ini ya ilham ya. Oke. Ya kira-kira begitulah. Oke, kiranya Pak jawaban dari Kak Yesua bisa menjawab ya pertanyaannya tadi oleh penanya. Oke, kita akan ke pertanyaan berikut. Ini pertanyaan secara teknis dari Bapak Radot Marpaung yang beliau bertanya seperti ini. Apa yang harus dilakukan untuk melakukan survei terhadap narasumber?
bagaimana jika narasumber memberikan jawaban-jawaban yang tidak terus terang atau menutup diri, sehingga kita tidak menemukan data yang diperlukan. Oke, Seperti itu. oke, baik. Nah, yang saya kerjakan waktu saya melakukan survei kepada narasumber gitu atau melakukan wawancara gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang saya bangun adalah pertanyaan-pertanyaan terbuka yang tidak tertutup. Misalnya contoh, apakah pemimpin Anda berpengaruh atau tidak? Kan dia cuma jawab tidak. Selesai. Bingung kita mau kemana. Tapi kita bisa ubah dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Misalnya jangan tanya langsung pengaruh atau enggak. Bagaimana sih peran pemimpin kalian di hidup peran pemimpin kalian di hidup kalian gitu. Apakah mereka perannya menjadi sahabat? Pernah nggak sih kalian nonton bareng atau apa gitu? Di-explore. Baru kita bisa tahu tuh secara ininya. Tapi kalau kita pakai pertanyaan-pertanyaan tertutup, ya hasil gitu jadinya. Cuma jawabnya yes or no doang, yes or no doang. Tapi kalau kita pakai pertanyaan terbuka, bagaimana, mengapa, gimana sih, dan lain sebagainya, mungkin itu akan membantu jawaban mereka lebih luas gitu. Itu yang pertama, pertanyaan terbuka. Yang kedua, membangun suasana. Jadi waktu wawancara itu, yang saya kerjakan itu nggak semua satu hari itu saya mepet-mepetin. Kayak satu hari harus 5 narasumber, nggak juga. Saya kasih jeda waktu itu memang. Sehari semaksimal 2 narasumber lah di via Zoom. Kenapa? Supaya mood atau penyampaian cara ngomongnya tuh fun gitu. Jadi waktu ada suasana itu, jadi saya nggak langsung mulai ke pertanyaan. Saya perkenalan dulu, tanya dulu kabarnya bagaimana. Terus misalnya up to date-nya apa, lagi booming apa misalnya. Saya ngomong dulu tuh hal-hal yang booming sebelum masuk ke wawancara. Jadi suasananya dapet. Kalau suasananya dapet, suasananya cair, kita tanya jawab jadi asik. Nggak kayak kaku suasananya. Nah jadi yang waktu saya kerjakan itu bikin pertanyaan terbuka, dan yang kedua ngebangun suasana wawancara. Nah itu yang saya bangun, itu yang saya coba lakukan. Nah gitu kira-kira. Oke, mungkin ada tambahan dari Gugren atau Pak Gren, silakan Pak. Ya, bagus jawaban dari Joshua, cukup baik ya, bahwa memang kita harus bisa membangun suasana wawancara yang nyaman, karena di situ nanti menentukan bagaimana subjek ini, orang yang kita wawancarai, terbuka atau tidak. Tapi yang nggak kalah penting adalah Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang mau penelitian lapangan terus wawancara orang, kita tidak bisa melupakan yang namanya membangun relasi terlebih dahulu sebelum wawancara. Jadi kalau boleh saya tambahkan sedikit, sebelum wawancara, Bapak Ibu teman-teman sudah harus punya relasi dengan si subjek, kenal atau paling tidak pernah bercakap-cakap beberapa kali gitu ya. Itulah akan membuat derajat kepercayaan dia akan meningkat pada kita. Jadi derajat kepercayaan seseorang itu sangat tergantung daripada kedekatan kita dengan mereka. Nah, makanya kalau boleh saya sarankan, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang mau penelitian lapangan, sebaiknya sudah mengenal dengan baik lapangan itu atau subjeknya. Jadi tidak kesulitan nanti mengumpulkan data. Maksudnya kesulitan mengumpulkan data itu bukan orang yang nggak mau diwawancara. Kesulitannya itu bisa yang tadi Pak Radot sebut. Ada orangnya bisa diwawancara, tapi dia tidak jujur. Dia cuma jawab seadanya. Nah, ini jadi masalah nih. Ya kan? Ini jadi masalah juga. Sulit untuk kita kumpulkan datanya. Nah, oleh karena itu sangat penting teman-teman dan Bapak Ibu sekalian meneliti kalau lapangan ya. Lapangan yang sudah kita kenali. Subjek-subjeknya kita kenal ya kan. Medannya kita tahu bagaimana, dan kita sudah punya relasi dengan mereka. Nah, ini yang jadi nilai tambah nanti. Akan mudah kita menggali data. Nah, apa yang dilakukan Joshua itu salah satu hal yang sangat baik. Dia mewawancarai atau menggali data dari anak-anak remaja yang dia bina. Nah, ini kan pasti sebelumnya sudah ada raport yang baik istilahnya. Kalau saya pakai istilah raport ya. Raport itu nilai kepercayaan mereka sama kita sebelum diwawancara. Jadi mereka udah tahu ini wawancaranya pasti nggak akan menyudutkan saya, pasti dia nggak ada niat buruk gitu kan. Nah, jadi anak-anaknya percaya dan mau cerita gitu. Makanya tadi ada jawaban yang panjang-panjang ya. Nah, itu sangat bagus tuh.
Kalau wawancara orang bisa cerita panjang gitu sama kita ya. Nah itu berarti orangnya trust, orangnya percaya. Tapi kalau cuma cerita seadanya, itu pun ya karena kita pancing-pancing gitu ya. Kalau kita nggak pancing, dia nggak mau cerita. Nah itu salah satu lampu kuning teman-teman atau Bapak Ibu Saudara sekalian. Lampu kuning bahwa kita belum punya raport yang baik di mata mereka. Nah kita belum punya nilai yang baik nih. Nah makanya teman-teman nanti yang penelitian lapangan, benar-benar harus memastikan punya raport yang baik sama subjek. Nah itu. Maka apa yang disampaikan Pak Radot tadi, itu akan bisa dihindari. Yaitu jawaban yang tidak terus terang atau menutup diri. Sehingga tidak menemukan data yang diperlukan. Nah ini sangat bergantung dari raport kita. Yang pertama raport, yang kedua tadi Joshua sebutkan, ketika wawancara, pas wawancaranya nih, nah, ayo kita bikin suasana yang baik. Suasana wawancara sangat menentukan. Kalau suasananya kaku ya, formal sekali, biasanya orang juga nggak mau nggak mau banyak cerita gitu ya. Tapi kalau dibikin santai, dibikin hati ke hati, kita mendengar, nah akan banyak data yang bisa kita temukan. Jadi dua hal itu sangat penting. Sebelum wawancara, bangun raport yang baik, dan ketika wawancara, bangun suasana yang nyaman. Kira-kira itu aja, Andri, Joshua. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang lain ya. Ini penelitian Joshua harusnya merangsang kita ya, merangsang kita untuk berpikir tentang penelitian kita, bagaimana, apa yang perlu saya tanyakan gitu ya. Ini kesempatan yang sangat bagus. Silakan. Baik, terima kasih jawaban dari Kak Yosua dan juga Ko Gren. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Radot. Nah, sekali lagi saya membuka kesempatan bagi Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau mau bertanya secara langsung atau raise hand boleh, dan juga lewat pertanyaan secara lewat chat box juga boleh. Waktu kita masih sekitar 30 menit lagi ya Bapak Ibu. Ya, silakan bertanya. Oke, sambil menunggu pertanyaan yang lain, ada satu pertanyaan yang saya mau tanyakan. Tadi Pak Yosua mengatakan bahwa generasi kepemimpinan, gaya kepemimpinan yang dibutuhkan oleh generasi itu salah satunya adalah kerja sama tim ya. Nah, di situ Pak Yosua mengatakan bahwa kita harus, pemimpin itu harus percaya kepada generasi. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya apa yang harus kita lakukan supaya itu menunjukkan bahwa generasi Z itu atau anak-anak itu percaya bahwa kita tuh percaya mereka aja. Maksudnya apa yang harus kita lakukan gitu? Apa yang harus kita lakukan terhadap anak-anak itu? Contohnya kita mau kasih program apa gitu, program apa yang kita harus mau lakukan supaya lewat itu bisa membangun kepercayaan diri dari generasi Z. Karena pasti harus ada tools atau alat gitu. Oke, thank you pertanyaannya. Waktu itu kalau kita mau bangun kerjasama tim, kita kasih tahu dulu why-nya. Kenapa mereka harus ngelakuin? Biasanya saya sebelum meminta pertolongan mereka, saya selalu kasih tahu tujuan kita di sini ngapain gitu. Saya kasih tahu why-nya dulu. Udah kasih tujuannya, saya kasih goal-nya. Kita 6 bulan ini, setahun ini kita mau ngapain nih? Biasanya kalau ngomong asli kan, gimana guys, kita mau ngapain ya setahun 6 bulan ini? Ada ide apa? Nah mungkin kalau awal-awal akan diam, idenya nggak jelas, mungkin kayak mereka diem-diem aja, ya udah apa aja lah, ikut kakak aja, ya oke. Pertama sekali dua kali mungkin ide dari kita, tapi setelah itu saya kasih tahu goalnya segini ya, tujuan kita lakuin ini A B C D gitu. Habis itu saya kasih kepercayaan. Misalnya contoh, oke, kita sama-sama, misalnya waktu itu di Citycon pagi, waktu itu kan ibadahnya itu jam setengah 7 pagi. Jadi setengah 7 pagi kita semua harus hadir. Bayangin, anak muda setengah 7 pagi hadir itu suatu hal yang impossible sebenarnya. Di zaman itu ya, kayak waduh tuh zaman-zamannya tidur minggu lagi ya kan. Tapi saya kasih tantangan ke pengurus waktu itu. Oke, kita semua hadir ya. Kan waktu itu mulainya hadir orang tua setengah 7 tapi kita mulai jam 7. Tapi saya tetap bilang, datang setengah 7 ya. Kayak yang telat, denda goceng, denda 5.000. Nah, hal-hal semacam itu men-trigger keasikan atau keseruan mereka. Itu kayak, oh iya juga ya kayak, oke deh saya datang. Nah pas datang begitu-gitu, mulai dikasih kepercayaan. Oke, kamu datang ya, nanti siapa kamu pilih lah, asyarnya siapa aja, yang pagi-pagi misalnya. Terserah, oke. Nanti kamu kasih ke kakak, siapa aja orang-orangnya. Oh oke gini-gini, setuju-setuju, oke selesai. Nanti misalnya, ini Instagram kita butuh dibangun nih. Siapa yang mau coba?
Nanti ada angkat tangan, oke kamu siapa timnya, mau siapa? Jalanin, kasih kepada Instagram kayak, Usher kayak, bangun konten-konten seperti apa. Ibadah minggu ada siapa yang kasih kepercayaan megang media misalnya, yang PowerPoint, PW dan lain sebagainya. Bangun, kasih kepercayaan. Yang main gitar siapa dan lain sebagainya. Jadi hal-hal kecil seperti itu saya rasa bisa ngebangun kepercayaan mereka dan kerjasama tim. Karena biasanya kan kalau misalnya nih saya kasih oke A, misalnya John ketua ibadah, John kamu atur ya yang pelayanan hari tiap minggu tuh siapa aja, kamu gilir, mau nggak mau kan mereka harus ngumpul, mau mereka harus kerja sama tim. Nah gitu, di situ seiring waktu suasana cair, dan ketika kita nanti ngomong A nanti akan gampang langsung oke siap kok, langsung kerja sama sendiri gitu, biasa gitu. Awal-awal memang susah tapi bisa nanti. Oke, baik Kak Yesua, terima kasih atas respon dan jawabannya. Iya. Oke, baik Bapak Ibu dan teman-teman, pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup buat kita semua dalam sesi webinar hari ini. Dan terima kasih buat Kak Yesua yang sudah menyediakan waktu untuk memberikan materi bagi kita semua hari ini. Nah, Tuhan Yesus memberkati langkah dan usaha Kak Yesua di mana Kak Yesua berada. Bapak Ibu semua atas partisipasinya hari ini, dan Bapak Ibu boleh mengikuti webinar-webinar yang akan kami hadirkan di sesi-sesi berikutnya. Silakan waktu dan tempat atau kesempatan saya berikan kepada Ren untuk menutup kita dalam doa, dan juga kalau ada pengumuman silakan. Ya, terima kasih Andri, terima kasih tim Iktus yang sudah menyelenggarakan webinarnya dengan baik. Terima kasih untuk kerja keras kalian semua. Terima kasih juga untuk Joshua Martio yang mempresentasikan dengan baik metode maupun hasil dari penelitiannya. Saya berharap teman-teman semua, meskipun mungkin nggak ada pertanyaan yang metodologis terlalu banyak gitu ya, atau Bapak Ibu sekalian, tapi pertanyaan hari ini atau presentasi hari ini bisa menstimulus kita ya, merangsang kita untuk mulai memikirkan apa yang akan menjadi proyek akhir kita atau tugas akhir kita. Bukan hanya untuk mahasiswa yang ada di semester 6 atau 8, tapi juga bagi mereka yang ada di semester 4 dan 2 bahkan. Karena skripsi makin jauh disiapkan, makin baik dan makin matang. Begitu ya. Jadi terima kasih sudah hadir malam hari ini. Kami berharap ini bisa merangsang Bapak Ibu sekalian, menstimulus untuk memikirkan mengenai tugas akhir, yaitu skripsi, mempertimbangkan model apa yang mau dibangun. Sekiranya model yang Joshua tawarkan dengan penelitian lapangan itu sesuatu yang menarik, yang bisa kita usahakan, silakan mengambil bentuk penelitian ini, karena memang biasanya sangat relevan gitu ya, sesuai dengan lapangan. Kalau enggak pun, kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman pakai studi literatur karena itu sistematika teologi atau biblika atau bahkan historika, itu juga enggak masalah. Jadi bebas gitu ya. Nah, jadi kami berharap teman-teman semua bisa mulai berpikir tentang tugas akhir ini, ya, terutama yang semester 6 atau yang 8 ya bahkan. Nah, ini harus segera dipikirkan karena mereka lah mahasiswa akhir zaman gitu ya. Nah, mereka tuh punya grup di grup skripsi ya. Jadi saya sering nyebut mereka tuh mahasiswa akhir zaman karena bentar lagi lulus gitu kan. Nah, jadi tolong dipikirkan yang baik supaya tidak terburu-buru dan akhirnya nanti cuma mengerjakan ala kadarnya. Kita mau yang terbaik untuk Tuhan dan di studi kita ini. Ya, mari Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita berdoa bersama, kita tutup webinar ini. Bapak, terima kasih buat segalanya. Kami telah mendengarkan mengenai penelitian, hasil penelitian dari Joshua Martio. Terima kasih untuk Joshua Martio yang sudah membagikan. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan hidup selanjutnya, dalam karirnya, dalam pendidikan lanjutnya jika ia mengambil lagi, di keluarganya, di kesehatannya, Tuhan berkati. Dan setiap tim Iktus yang telah berjerih lelah mengadakan webinar ini, Tuhan berkati semuanya. Berkati kesehatan mereka, keluarga mereka, studi mereka, dan apapun yang mereka lakukan. Untuk kami sebagai penonton, sebagai hadirin yang hadir di webinar ini, kami menyerahkan hidup kami, kesehatan kami, dan seluruh apa yang kami miliki ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan lindungi kami. Tuhan lindungi STT Ekumene ini dari segala maksud-maksud jahat. Kami menyerahkan hidup kami dan seluruh orang yang kami kasihi, dan sekolah kami yang tercinta ini di dalam tangan-Mu yang penuh kasih, dan kami kembali ke aktivitas kami masing-masing,
supaya kami benar-benar menyenangkan-Mu dalam segala hal, Tuhan. Terima kasih, Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, terima kasih. Sampai jumpa di webinar bulan depan. Dibawakan oleh Zoya Amirin, seorang psikolog klinis. Temanya tentang LGBT dari perspektif psikolog klinis. Ya, psikologi klinis. Kita mau belajar supaya kita punya teologi yang lengkap ya, yang komprehensif dari segala aspek. Kita mau belajar dari Zoya Amirin bulan depan. LGBT dari perspektif psikologi klinis. Sampai jumpa di webinar bulan depan. Tuhan berkati. Selamat malam.